pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu Natali. Ini Bu, ini mohon maaf yang mengganggu waktunya Bu Siska nih di sela-sela mengajar. Tidak apa-apa Bu Nur. Bu Sis, ini kan besok Jumat kita kan akan melakukan observasi di kelas. Sebelum melakukan observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Siska nih. Untuk tujuan pembelajaran besok itu apa ya? Jadi besok dengan materi job interview, anak-anak akan belajar bagaimana memahami dan melakukan simulasi wawancara kerja dengan gestur tubuh, dengan bagaimana cara memberi jawaban yang tepat dan sesuai. Jadi memahami dan simulasi wawancara kerja itu ya, dengan bahasa tubuh Indonesia. Ini berarti sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Nanti disesuaikan dengan jurusan masing-masing, cuma kan kalau untuk job interview itu nanti kita akan kasih secara umum dulu. Jadi nanti kalau yang sesuai dengan jurusan itu masuk ke konten. Jadi konten materi apa yang harus disiapkan terkait pertanyaan yang mungkin muncul dalam wawancara kerja yang kaitannya dengan multimedia itu apa. Tapi kalau secara umum wawancara kerja itu kan dasarnya sama ya, hanya kontennya aja yang berbeda. Nah, dari pembelajaran besok itu area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Siska untuk anak-anak itu apa? Jadi melalui pemahaman lewat video, nanti anak-anak akan belajar bagaimana menilai mana wawancara kerja yang baik dan ideal dan mana wawancara kerja yang buruk. Jadi besok akan ada 2 video. Anak-anak akan diarahkan untuk melakukan refleksi pribadi maupun kelompok sehingga mereka tahu dan sadar mana dan bagaimana gestur tubuh, lalu hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam sebuah wawancara kerja yang baik dan ideal. Berarti bagus sekali ya Bu ya. Ini besok pasti saya belajar banyak juga dari Bu Siska ini. Ya. Nah, dari area pengembangan dan tujuan selanjutnya strategi Bu untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan Bu Siska ini, strategi yang akan Bu Siska siapkan itu apa berarti? Jadi Media juga. anak-anak akan bekerja dalam kelompok Bu, karena mungkin kan kemampuan berbahasa Inggris mereka bervariasi ya Bu. Kalau dalam kelompok mereka akan saling melengkapi dan nanti karena salah satu strategi yang saya pakai adalah analisis dan pemahaman video, tentu saja videonya berbahasa Inggris, maka berkelompok ini akan sangat membantu untuk anak-anak yang kemampuan bahasa Inggrisnya kurang. Hanya walaupun anak-anak bisa menangkap gestur tubuh, tapi kan untuk kontennya dengan berkelompok mereka bisa mendengarkan dengan lebih baik. Jadi bisa menangkap apa sih ungkapan yang tidak boleh dilakukan atau dijawab ketika wawancara kerja. Berarti kalau boleh saya simpulkan, ini strategi yang akan disiapkan Bu Siska ini akan membentuk kelompok Ya, untuk nanti anak-anak dapat berkolaborasi seperti Ya, itu ya, betul. untuk menganalisis video juga ya. Jadi media yang digunakan berarti ada video-videonya, Iya. ada berapa? Ada 2 Bu. Jadi ada 2 jenis video. Videonya pendek, mungkin tidak, masing-masing video tidak sampai 5 menit. Ada 3, sekitar 3 menit. Jadi 2 video itu, yang satu adalah wawancara kerja yang berhasil, yang satu yang tidak berhasil. Nanti kita akan putarkan, lalu sambil mereka menganalisis video, mereka nanti akan saya berikan lembar kerja apa hal-hal yang mereka tangkap di situ, dan saya akan minta mereka dalam kelompok membandingkan yang lebih baik yang bagian mana. Oke, terima kasih ya Bu Siska ya untuk pembicaraan observasi kita pada hari ini. Semoga besok kita dapat melakukan observasi dengan baik. Terima kasih ya Bu Siska. Terima kasih benar, mohon pendampingannya Bu. Okay, let's start the class. Riyati, please prepare the class. Good morning, everyone. I'm good today, thank you. How about you? I'm fine. Okay. My pleasure. Okay, before starting the class, let's pray first.
Cio, could you please lead us to pray? Selamat pagi Bapak, puji dan syukur dalam kehadiran-Mu selalu. Pada hari ini kami akan memulai pelajaran bahasa Inggris kami. Di pagi hari ini senantiasa Engkau mendampingi, Engkau melindungi kami selalu Bapak. Doa ini kami aturkan kehadiran-Mu dan kelantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Okay, thank you. You can sit down. Okay. Are you guys happy today? Okay. Are you healthy? Okay, thank you. You can sit down. This morning, we will get into job interview material. Maybe a few weeks ago, you have learned how to give answer. But today, we will learn more about job interview. You will work on a group discussion, and then you will answer several questions about it. Yeah, there are 4 groups. Okay, is everyone included in this group? Now please gather with your group. I give you maybe around 2 up to 5 minutes for you to get into the group. First, actually I plan to use this projector, but since it doesn't work, so I will share the video through your WhatsApp group. First, listen to me guys, everyone. You've got this worksheet. It consists of 3 pages. So it's about bloopers in job interview ya. The one that type in bold style yang ada dalam cetak tebal adalah jawabannya Nicole. So, statement with number is the sentence or statement from the interviewer. And please analyze about Nicole's gesture. So, our today's interviewee in the video is named Nicole, ya. Please discuss with your friends and make a good suggested answer. Now, after you finish, we will discuss it. Every group will give your opinion. So it's now 8:47. You have to finish the task in maybe around 9:05 maybe. I'm sorry for coming late. I'm sorry for coming late. Or I'm sorry for being late.
meneruskannya bertahap boleh. Yang penting dibahas dulu sampai nomor 6. Buat kesimpulan. Okay guys, have you finished translating Nicole's answer from English to Indonesia? You will find the point. We will start to discuss the result, and if you haven't finished, we will finish it spoken ya. Jadi kalau belum selesai menulisnya, kita akan bahas ini secara lisan sambil kalian selesaikan menuliskan di report yang di lembar kerja. Okay, so we'll start. Oke, ini ya harusnya awalan tidak suka sekolah lalu keluar dari sekolah itu tidak perlu disampaikan. Bilang aja I'm a positive and committed person. Ya, dan dia baru bilang sorry I'm nervous. I really want to get a job in marketing. Tadi kelompok ini memperbaiki dengan apa tadi? I want to work in the marketing field. Jadi ini jawaban ini tadi betul tidak sesuai. Ada tambahan kelompok lain? Nomor 2? Sama. Oke. Kelompoknya Cio, Timothy ada yang perbedaan? Oke ya. Apa? Oke. Problem. Too much weakness ya. Betul. Terlalu banyak mengulas sisi negatif dari diri. Memang ketika job interview harus jujur. Tapi ketika kamu diminta untuk cerita tentang dirimu, bukan kita menutupi keburukan, tapi kita pasti semua orang punya sisi positif dan negatif. Ceritakan poin plus dari diri kamu. Dan kalimat ini kalian tahu, ini bertolak belakang. Dia bilang positive and committed person, tapi dia cerita bahwa dia tidak suka sekolah dan tidak suka di ruangan dan dia akhirnya keluar. Kalau tidak menyelesaikan sesuatu yang dimulai, apakah dia committed person? No way. Committed person itu artinya apa sih? Yang menjaga komitmennya, yang bisa bertanggung jawab. Jadi statement dia bertolak belakang. Pastikan ketika menjawab, jawaban kamu sesuai dengan pertanyaan. Karena pertanyaan nomor 2 ini pasti selalu ditanyakan dalam job interview. Ceritakan tentang dirimu. Now, next number 3. The question is, what are your career goals? What is career goals? Tujuan dalam karir. Tujuan dalam pekerjaannya apa sih, gitu ya? And then, Nicole answered, I'm finding customer service just really exhausting. What is exhausting? Exhausting, melelahkan. Sangat melelahkan ya. It's more than tiring. Kalau tiring itu melelahkan yang levelnya biasa. Kalau exhausting sangat melelahkan. Belum dia udah apa nih? Mengeluh, complaining ya. Also my last employer didn't care about us much. I want to be valued. That was bad. I don't have to stand on my feet all day. I'll be exhausted. Dia mengulang lagi kata exhausted di belakang ya. Lalu ada my last employer. What is employer in bahasa Indonesia? Employer. Employer itu orang yang merekrut. Ya kalau karyawan itu employee, kalau employer orang yang merekrut, manajernya. Jadi dia
bilang last employer-nya tuh didn't care. What is didn't care? Tidak peduli. Nah, okay. For Abigail's group, what's the problem of number 3? Number 3. Problemnya apa sih nomor 3 nih? Problemnya itu Nicole show a lot of Show complaints. does not answer according to what the interview Uh-huh. asks. Doesn't. Does not show that she is ready to work. Oke, good point ya. Complaints. Poin dari kelompok ini banyak mengeluh sama. Ada yang sama? Oke, this group. What is the problem of number 3? Okay, good point. She's telling her complaints rather than jawaban kelompoknya Elia. Tadi terima kasih untuk kesempatannya karena sudah diberi kesempatan untuk job interview. Itu kuncinya ya. Nicole juga jawaban kita kalau ditambah gesturnya kayak gitu akan semakin menunjukkan kalau kita tidak serius ya. Kalian bisa tanya nilai-nilai dari perusahaan ini apa sih? Karena itu menunjukkan apa sih kalau kita tanya ke perusahaan balik? Ya, satu niat. Lalu apa lagi? Tadi attitude, gestur, sikapnya yang tidak perlu dan tidak sopan, harusnya duduknya juga duduk tegak. Lalu seharusnya menjawab sesuai dengan pertanyaan dan memberikan informasi seperlunya. And then for the follow up of the group's discussion, in phase 3 there are no taking tasks. Ya, please in group, okay, later on, nanti malam, silakan tulis sebanyak mungkin job interview rules atau aturan dan tips ketika job interview itu harus apa sih? Okay, thank you everyone, great job for today. Okay, since Riyati, please prepare the class. And now please. Thanks to the teacher. Thank you, Francisca. See you. Okay, see you everyone. God bless you. Selamat siang Puna, Pak Mbak. Oke. Ya, terima kasih ini untuk waktunya Bu Siska nih ya. Di sela-sela kesibukan Bu Siska kita dapat bertemu ini untuk membahas mengenai kemarin Bu Siska sudah melakukan pembelajaran ya. Di kelas mana ya Bu kemarin Bu ya? Di kelas 12 multimedia. 12 multimedia. Nah, gimana Bu setelah setelah saya masuk ke kelas Ibu, saya melihat itu. Perasaan Bu Siska gimana nih? Kok tiba-tiba ada Bu Natali masuk itu? Ya, sedikit senang karena ada partnernya ya Bu, bantu ngawasin anak-anak di belakang dan tapi juga ada deg-degannya karena kalau mengajar diawasi kan rasanya lebih nervous ya. Saya nggak ngawasi loh betul. Kayaknya apa ya? Nambah satu muridnya ya. Ya, nambah murid satu karena bahasa Inggris juga saya banyak dongnya gitu ya. Nah, di sini Bu Siska untuk kemarin belajar bahasa Inggris dengan anak-anak. Ini tujuannya apa kemarin, Bu? Jadi kemarin itu anak-anak belajar menganalisis video job interview yang saya berikan. Yang pertama itu yang banyak kesalahannya supaya mereka bisa lebih tahu mana sih masalah yang muncul, problem-problem apa yang ada dalam video tersebut, dan akhirnya mereka sendiri setelah bisa menyadari dan mengetahui serta menganalisis kesalahan apa yang ada dalam video itu, akhirnya mereka bisa menyimpulkan jawaban atau gestur yang benar ketika wawancara kerja berlangsung itu seperti apa. Oke. Nah, menurut Bu Siska nih selama pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan yang Bu Siska harapkan? Nah, ya, kalau jujur kemarin sebetulnya rencana saya kan sudah sampai ke simulasi dan analisis video kedua di mana ada sampel video wawancara kerja yang tepat. Nah, cuma karena kemarin waktunya agak pendek, mereka baru selesai di analisis video yang job interview bloopers atau yang banyak kesalahannya. Begitu Bu. Cuma kalau overall yang saya lihat dari 4 kelompok kemarin semua sudah bisa mencari
dan menganalisis problem yang ada di jawaban yang ada dalam video tersebut, dan mereka juga bisa dalam kelompok kemarin diskusinya udah oke, dan mereka bisa menyimpulkan jawaban mana yang tepat diberikan untuk pertanyaan tertentu dan memperbaiki jawaban yang salah dari video pertama gitu. Memang luar biasa ya Bu ya. Berarti menurut Bu Siska juga itu apakah sudah sesuai dengan indikator yang ingin Bu Siska capai? Kurang lebihnya ya Bu, sudah sesuai dengan indikator yang ingin saya capai. Walaupun mungkin langkahnya belum maksimal dan harus dilanjutkan di pembelajaran berikutnya begitu. Oke. Kalau menurut di observasi kemarin kan ada beberapa area yang ingin Bu Siska kembangkan ya. Yaitu untuk anak-anak bisa diskusi, diskusi bisa betul. juga menganalisis. Nah itu berarti gimana? Menurut Siska sudah kah? Kalau kemarin sebetulnya selain mereka berdiskusi dalam kelompok, kenapa saya sajikan video tanpa subtitle juga itu supaya mereka juga berlatih listening ya Bu. Dari listening walaupun akhirnya saya berikan subtitlenya dalam lembar kerja yang saya berikan ke mereka, tapi paling tidak mereka belajar mendengarkan satu, lalu kemudian menganalisis juga. Kemarin kelompok yang saya susun memang itu kemampuan siswanya sudah saya variasi Bu, jadi masing-masing kelompok itu sudah terdiri dari siswa yang bahasa Inggrisnya sudah levelnya bagus sekali, ada yang sedang dan ada yang kurang. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa saling melengkapi. Tapi ternyata juga di luar prediksi saya, justru anak-anak yang masuknya medium atau yang kurang ini justru juga mereka bisa berperan aktif dalam diskusinya, dan akhirnya juga dalam diskusi itu mereka bisa saling memberi masukan, menganalisis kurangnya dan seharusnya seperti apa. Oke, berarti kemarin sudah dibuat kelompok berbeda itu ya, berbeda kemampuan anak masing-masing ya Bu. Iya Bu. Dan itu menurut Bu Siska berhasil? Iya. Oke, jadi memang kemarin saya juga pengen jadi muridnya Bu Siska. Karena jujur saya bahasa Inggris ya gitu. Ya, Bu Siska luar biasa memang ya Bu Siska ya. Nah, kemarin juga itu kan sebetulnya ada sedikit kendala gitu ya, ada sedikit kendala di awal. Nah, dari LCD nggak nyala sampai Bu Siska kemarin ada solusi akhirnya pindah ke mana ya? Personal analysis dalam kelompok. Jadi videonya saya kirim lewat grup WA, dan mereka saya minta untuk melakukan self listening dalam kelompok tersebut menggunakan headset. Seharusnya sih idealnya pakai proyektor, video itu saya tampilkan, mereka menganalisis bersama-sama. Jadi intensitasnya berapa kali video itu diputar itu harusnya sama tiap-tiap kelompok. Cuma karena kemarin ada kendala teknis, ya akhirnya mereka lakukan itu dalam kelompok. Dan melakukan proses melihat video itu juga jadinya mungkin ada yang mendengarkan hanya 4 kali, 3 kali, 2 kali berbeda-beda. Tapi ya menurut saya itu nggak masalah ya, karena yang penting esensinya mereka bisa menangkap problem apa sih yang ada dalam video tersebut, dan akhirnya menyimpulkan juga apa yang baiknya, tepatnya seperti apa, bisa menyimpulkan gitu. Luar biasa ya Bu Siska ya. Jadi walaupun ada kendala akhirnya langsung ting gitu ya, ada solusi langsung gitu. Puji Tuhan ada solusi kemarin. Jadi luar biasa memang, kalau guru itu memang harus gitu ya Bu. Akalnya banyak ya. Dalang nggak kurang lakon ya Bu. Dalang nggak kurang lakon. Oke. Dan untuk yang kedua itu kan yang ingin dikembangkan Bu Siska kan mengenai refleksi. Anak dapat merefleksikan ini dari hasil analisisnya ini gimana Bu? Sebetulnya jadi sebelum masuk ke materi ini, anak-anak tuh sebelumnya sudah saya kasih materi Bu. Jadi mereka saya berikan job interview role play, tapi memang saya belum memberikan gambaran job interview yang ideal tuh seperti apa. Jadi saya bebaskan mereka menjawab sesuai dengan keinginan mereka. Baru masuk di minggu yang kemarin itu, mereka saya perlihatkan contoh yang buruk dan yang ideal. Nah nanti follow up-nya akan cross check. Nah, kalau refleksi yang dilakukan anak-anak kemarin saya lihat, dan hari ini saya juga masuk di kelasnya, mereka bisa menangkap dengan baik
apa yang kurang dalam video itu, apa yang nggak pas, dan mereka juga bisa tadi bisa mencontohkan juga seharusnya seperti apa gesturnya, lalu jawaban yang diberikan harusnya seperti apa, dan kalimat-kalimat atau jawaban-jawaban seperti apa yang tidak boleh diberikan, mereka juga akhirnya bisa mencermati dengan baik juga dan menyimpulkan, menganalisis juga. Jadi luar biasa ya memang ya Bu Sis ya, Bu Sis dan anak-anak tentunya ya, memang sangat luar biasa di situ. Nah Bu Sis, dari pembelajaran kemarin ya, adakah yang ingin dikembangkan lagi nih dari Bu Sis untuk berdasarkan hasil observasi itu ya? Nah, kalau saya yang ingin saya kembangkan di anak-anak itu pada akhirnya adalah mereka bisa melakukan simulasi job interview, dan mereka bisa memberikan jawaban yang tepat, benar, dengan gestur, sikap yang benar, yang akhirnya nantinya ketika mereka lulus, mereka bisa menggunakan dasar materi yang saya berikan ini untuk akhirnya dipraktekkan ketika mereka benar-benar mendapat job interview. Harapan saya sih, karena sekarang juga job interview itu kan bervariasi ya Bu Nat, nggak semuanya dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa yang menggunakan bahasa Inggris, atau tidak menutup kemungkinan anak-anak yang mungkin punya peluang ke luar negeri, mereka bisa menggunakan ini sebagai bekal, paling enggak sudah tahu gambaran job interview seperti apa, lalu gestur-gestur yang tidak boleh, jawaban-jawaban yang tidak boleh itu apa, dan mereka bisa gunakan itu di praktek ketika mereka masuk ke dunia kerja itu Bu. Oke. Jadi ingin simulasi gitu tadi. Iya, betul. Tujuan yang hendak dicapai tadi anak-anak agar dapat mempraktekkan lewat simulasi job interview. Ukuran keberhasilannya Bu gimana kira-kira? Nah, kalau ini saya akan menilai dari, karena ini akan saya lakukan lewat praktek ya Bu, speaking comprehension. Standarnya adalah mereka bisa ketika one-on-one simulasi job interview dengan saya, gestur yang mereka berikan tepat dari awal mereka masuk. Jadi ketika datang harus seperti apa, menjawab salam seperti apa, dan ketika menjawab pertanyaan dari interviewer, mereka bisa memberikannya dengan sikap yang tepat, memberikan eye contact ke interviewer, lalu ada juga gestur yang dipakai itu tepat, tidak over, tidak berlebihan, dan ketika menjawab juga intonasinya, temponya itu bisa sesuai dan bisa dipahami dengan mudah oleh interviewer, seperti itu Bu. Kira-kira yang menurut Bu Siska yang dapat mendukung agar anak-anak dapat cepat melakukan itu siapa? Apa dan siapa? Ya. Kalau saya di kelas saya selalu menekankan ke anak-anak bahwa penentu keberhasilan itu adalah diri mereka sendiri dengan cara apa? Repetisi Bu. Jadi kalau bahasa Inggris itu atau bahasa asing lainnya itu kan harus dipraktekkan setiap hari, bukan cuma ketika ada jam pelajaran bahasa Inggris saja, tapi juga setiap waktu mereka punya waktu luang minimal 10-15 menit dipraktekkan. Termasuk nanti kalau simulasi ini kan saya akan kasih jangka waktu mereka untuk prepare supaya nanti ketika mereka ketemu dengan saya untuk melakukan simulasi, mereka sudah siap dengan segala pertanyaan dan mereka juga siap dengan jawaban mereka. Jadi berlatih repetisi seperti itu yang perlu mereka lakukan, Bu. Oke, terima kasih ya Bu Sis. Berarti butuh waktu berapa lama menurut Bu Sis? Kalau untuk kelas 12 mm mungkin simulasi dari terakhir pertemuan ini mungkin sekitar butuh kurang lebih 2 minggu. Karena ini menurut saya ini materi yang esensial ya Bu. Jadi kalau terlalu cepat jangkanya juga saya takutnya mereka kurang bisa menyiapkan diri dengan baik karena banyak proyek jurusan yang cukup banyak juga. Jadi dalam 2 minggu saya akan minta mereka persiapan, lalu di minggu yang ketiga baru mereka simulasi. Karena buat saya lebih baik menunggu sedikit lebih lama tapi hasilnya maksimal daripada kita
pakai deadline atau jangka waktu yang pendek, tapi anak-anak belum siap begitu, Bu. Iya. Oke, terima kasih ya Bu. Berarti memang pengembangan anak-anak luar biasa ya nanti di BUSIS juga akan terus apa Bu? Apakah hanya sampai di sini nanti BUSIS lihat anak-anak ataukah akan ada lebih gitu? Ya, jadi kalau di Mapel Bahasa Inggris karena materi ini kan berkelanjutan ya Bu. Jadi job interview ini materi lanjutan dari cover letter atau surat lamaran. Dan nanti juga masih ada materi lanjutannya berupa report. Sebetulnya itu semua kalau di kelas 12 itu lebih ke pemantapan bagaimana mereka menerapkan kemampuan dari listening, speaking, reading, dan writing-nya. Jadi benar-benar kalau di kelas 12 ini mereka semua praktek, jadi akan banyak project seperti yang sudah saya berikan kemarin. PTS-nya berupa video, mereka bercerita tentang rencana mereka setelah lulus itu apa. Jadi itu sudah dimulai dari awal semester ke mereka kembali dari magang, itu sudah dalam satu rangkaian Bu. Jadi memang setelah ini pun rangkaiannya adalah persiapan supaya mereka bisa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris, dan ketika lulus nanti minimalnya mereka tuh bisa pede pakai bahasa Inggris untuk percakapan sederhana, memperkenalkan diri, dan paling enggak bahasa-bahasa teknis yang sering mereka gunakan dalam kompetensi keahlian mereka juga mereka kuasai, begitu Bu. Oke, terima kasih sekali ya Bu Siska ya untuk percakapan kita hari ini. Nah, untuk hasil dari observasi kemarin, memang saya lihat memang Bu Siska sangat luar biasa nih. Mulai dari awal masuk mungkin ada sedikit kejadian yang tak terduga gitu ya. Ada LCD mati lah, nggak bisa ngambek lah, LCD-nya ngambek. Terus ada kejadian lagi anak numpahin botol, ada botol pecah di kelas. Tapi Bu Siska langsung luar biasa sekali, jadi langsung mengkondisikan anak-anak gitu ya Bu ya. Menurut Bu Siska nih dalam mengkondisikan anak itu gimana Bu? Agar anak-anak bisa kembali itu fokus kemarin itu. Sebetulnya kalau saya seperti yang ada dalam nilai sekolah kita ya Bu, salah satu poin dari budaya sekolah kita yang tercermin dalam nilai poin fokus pada solusi itu yang selalu saya tekankan ke anak-anak. Karena masalah, baik masalah teknis maupun yang kaitannya personal itu pasti akan selalu ada. Tapi kalau kita fokusnya pada solusi, pasti hal-hal lain akan mengikuti. Jadi seperti teman-teman lain juga ya, ketika kita mengajar pasti kan kita menyangkut pautkan dengan apa yang hari-hari ini kita bahas. Nah, selalu tapi kebetulan ya, saya juga nggak tahu kenapa tiap hari motivasi yang diberikan tuh pasti sesuai dengan kondisi kelas yang saya ampu. Jadi kemarin itu ya itu, saya ajak anak-anak untuk tenang dan fokus pada solusi, bukan sama problemnya yang terjadi di situ. Jadi kita bisa sama-sama kembali ke track dan mengikuti melanjutkan pembelajaran. Secara nggak langsung tuh Bu Sis jenengan itu sudah melakukan apa ya, mindfulness kan, makanya stop anak gitu kan. Oh saat itu kan sedang jatuh gitu kan, jenengan langsung buat tenang anak, terus fokus lagi. Itu secara nggak langsung memang di CGBT ada yang namanya mindfulness. Mindfulness. Jadi kembali lagi ke awal gitu nih. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan itu, memang kadang itu kita tidak istilahnya nggak sadar ya, nggak sadar gitu ya. Nah, dan juga memang ini ada sedikit masukan aja ya Bu. Kemarin memang di RPB kemarin ada yang namanya presensi ya. Nah, itu mungkin besok. Oh iya Bu, karena terlewat karena setengah jam habis untuk mengkondisikan ya Bu. Tapi Bu Siska sudah sangat baik saat itu nih, sudah mengkondisikan anak untuk tenang gitu kan. Memang ada beberapa kejadian di luar prediksi kita gitu ya Bu. Jadi ini terima kasih sekali untuk waktu Bu Siska. Nah sekarang saya mau tanya nih, Bu Siska, setelah ini ya, setelah observasi ini, adakah hal-hal untuk diri Bu Siska, bukan untuk anak, yang ingin dikembangkan dari Bu Siska? Sebetulnya kalau untuk diri saya sendiri ya, sebagai guru saya merasa memang masih harus banyak belajar bagaimana mengembangkan, kalau saya sih melihatnya mengembangkan lembar kerja dan
media belajar yang lebih ringkas untuk anak gitu Bu. Karena apalagi kalau bahasa Inggris itu kan kadang agak susah dipahami ya. Jadi Banget. selama ini sih saya sudah pakai chart, pakai yang sudah ada. Cuma kan kadang chart-chart atau media pembelajaran yang sudah ada itu pun masih ada kekurangan. Contohnya kalau kita ambil pakai yang luar punya, itu kan memang bagus, cuma sayangnya nggak bilingual. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya ingin lebih belajar lagi mengembangkan media belajar supaya saya bisa membantu anak-anak lebih banyak lagi. Apalagi kalau di tempat kita ini kan range kemampuan anak tuh kan rentangnya tuh sangat jauh. Jadi bagaimana supaya anak-anak yang dari Indonesia Timur terutama ya, yang mereka bahasa Inggrisnya itu belum, dasarnya aja mereka belum kuasai, mereka bisa belajar lebih cepat dengan media pembelajaran seperti itu. Termasuk kalau saya pribadi, selain media pembelajaran, saya juga ingin belajar lebih lagi bagaimana menciptakan pembelajaran yang bisa merangkul, yang bisa mewadahi semua gaya belajar anak gitu Bu. Karena kan kadang ada anak-anak yang kalau yang nggak suka mendengarkan itu kadang kan untuk di push listening agak susah. Apalagi kalau bahasa Inggris ini ranahnya kan 4, ada listening, speaking, reading, writing, dan bagaimana membuat itu menyenangkan supaya anak-anak bisa masuk ke dalamnya, itu saya pengen lebih lagi belajar di situ. Nah, luar biasa, ini saya menemukan hal baru lagi loh Bu Sis. Dengan gaya belajar anak tadi ya, itu ternyata juga ada di pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi itu memang dalam pembelajaran ini Bu Siska sudah ada jawaban gitu ya. Itu kita harus memperhatikan gaya belajar anak juga. Di awal biasanya Bu Siska berarti melakukan itu. Iya, ada. Kalau yang kelas 12 dulu kelas 10 ya. Cuma kalau yang kelas 11 ini saya Bu masuk ke English level test. Jadi pemetaan kemampuan. Jadi anak-anak tuh yang ada di level advance berapa, lalu yang medium berapa, yang beginner berapa. Dan itu akan jadi dasar kalau misalnya ada kerja kelompok, saya akan nge-mix mereka dengan level kemampuan yang berbeda. Supaya apa? Supaya teman-teman yang punya kemampuan bahasa Inggris lebih ini bisa jadi tutor, bisa membantu teman mereka, sekaligus membagi bagaimana sih cara belajar dengan cepat. Karena pasti kadang kalau tanya ke guru tuh agak sungkan ya, tapi kalau belajar dari teman itu akan jauh lebih mudah, mereka bertanyanya juga lebih leluasa. Oke, terima kasih sekali Bu Siska ini untuk kesempatan yang luar biasa. Saya belajar juga banyak ini dari Bu Siska. Jadi mari kita belajar bersama juga ke depannya ya Bu. Ini terima kasih. Ada mungkin yang ingin disampaikan Bu Siska? Sudah cukup sih Bu. Pas bel juga ya. Kesimpulan kita kesimpulan. Oh iya. Kesimpulan. Oke, silahkan Bu Siska mungkin dapat memberikan dari observasi kita kemarin, menurut Bu Siska gimana secara garis besarnya? Ya, baik, kalau menurut saya sih kemarin dari pendampingan yang dilakukan Bu Natali, dan saya juga banyak belajar khususnya yang masuk ke arena apa saja yang perlu diperhatikan ketika mengajar ke anak ya. Jadi kalau dengan Bu Natal ini saya belajar istilah-istilah baru seperti apa Bu, KSE, lalu bagaimana lebih lagi membangun kesadaran diri anak supaya mereka juga akhirnya kalau anak-anak punya kesadaran diri yang baik, mereka bisa merefleksi dengan baik, mengevaluasi diri mereka, dan akhirnya dengan ini mereka juga bisa tahu mana yang harus lebih digali dari dalam diri mereka, begitu Bu. Oke, terima kasih ya Bu Siska ya untuk ini bukan kata-kata terakhir ya untuk hasil simpulannya untuk pasca observasi kita hari ini. Mungkin kedepannya kita bisa lebih baik lagi gitu nih untuk anak-anak gitu. Terima kasih Bu Siska. Tuhan berkati. Tuhan berkati benar. Terima kasih Bu Siska. Rasanya gimana itu setelah observasi
pembelajaran dan ini ada percakapan secara observasi. Ya, yang jelas sih dari Buna tuh saya sebetulnya cukup banyak belajar istilah-istilah yang sebetulnya memang praktek sehari-harinya sudah, cuma hanya istilahnya, oh ternyata itu masuk ke bagian dari CGP. Lalu juga secara dulu sebelum observasi pun saya banyak belajar dari Bunat, karena Bunat ini termasuk salah satu guru panutan Pak kalau buat saya, karena beliau tuh bisa merancang pembelajaran dengan sebegitu baiknya yang membuat anak-anak tuh lebih termotivasi belajar. Karena mapelnya Bunat ini kan kalau dulu sebelum jadi kurikulum Merdeka kan kimia. Kimia tuh kan kita tahu betapa susahnya ya. Setelah ganti ke IPAS pun beliau bisa menyajikan pembelajaran yang membuat anak lebih termotivasi untuk mau praktek. Dan ketika kemarin Bunat kebetulan meminta saya untuk dimentori, yang awalnya sih saya agak deg-degan ya Pak, karena dimentori artinya harus menyiapkan banyak hal, tapi Bunat kemarin meyakinkan saya biasa aja Bu, ya, akhirnya mengalir begitu saja. Dan satu hal yang saya merasa senang adalah saya mendapatkan pendampingan, jadi dapat masukan untuk apa yang perlu saya sampaikan di kelas. Saya dapat masukan dari Bunat supaya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi begitu Pak. Artinya Bu Natali dari kegiatan supervisi akademik ini melakukan pendampingan dari awal penyusunan ya betul Pak. Itu ya, Bu, ya? Ya, jadi kemarin awalnya juga RPP saya dilihat, lalu saya diberi masukan juga karena ada beberapa yang masih kurang ideal, mereka simulasi. Karena buat saya lebih baik menunggu sedikit lebih lama tapi hasilnya maksimal daripada kita pakai deadline atau jangka waktu yang pendek tapi anak-anak belum siap begitu Bu. Iya. Oke, terima kasih ya Bu. Berarti memang pengembangan anak-anak luar biasa ya nanti di BUSIS. BUSIS juga akan terus Bu? Apakah hanya sampai di sini nanti BUSIS lihat anak-anak ataukah akan ada lebih gitu? Ya, jadi kalau di mapel bahasa Inggris karena materi ini kan berkelanjutan ya Bu. Jadi job interview ini materi lanjutan dari cover letter atau surat lamaran. Dan nanti juga masih ada materi lanjutannya berupa report. Sebetulnya itu semua kalau di kelas 12 itu lebih ke pemantapan bagaimana mereka menerapkan kemampuan dari listening, speaking, reading, dan writing-nya. Jadi benar-benar kalau di kelas 12 ini mereka semua praktek, jadi akan banyak project seperti yang sudah saya berikan kemarin. PTS-nya berupa video, mereka bercerita tentang rencana mereka setelah lulus itu apa. Jadi itu sudah dimulai dari awal semester ke mereka kembali dari magang, itu sudah dalam satu rangkaian Bu. Jadi memang setelah ini pun rangkaiannya adalah persiapan supaya mereka bisa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris, dan ketika lulus nanti minimalnya mereka tuh bisa pede pakai bahasa Inggris untuk percakapan sederhana, memperkenalkan diri, dan paling enggak bahasa-bahasa teknis yang sering mereka gunakan dalam kompetensi keahlian mereka juga mereka kuasai begitu Bu. Oke, terima kasih sekali ya Bu Siska ya untuk percakapan kita hari ini. Nah, untuk hasil dari observasi kemarin, memang saya lihat memang Bu Siska sangat luar biasa ya. Mulai dari awal masuk mungkin ada sedikit kejadian yang tak terduga gitu ya. Ada LCD mati lah, nggak bisa ngambek lah, LCD-nya ngambek. Terus ada kejadian lagi anak numpain botol, ada botol pecah. Tapi Bu Siska langsung luar biasa sekali, jadi langsung mengkondisikan anak-anak gitu ya Bu ya. Menurut Bu Siska nih dalam mengkondisikan anak itu gimana Bu? Agar anak-anak bisa kembali itu fokus kemarin itu. Sebetulnya kalau saya seperti yang ada dalam nilai sekolah kita ya Bu, salah satu poin dari budaya sekolah kita yang tercermin dalam nilai poin fokus pada solusi. Itu yang selalu saya tekankan ke anak-anak. Karena masalah, baik masalah teknis maupun yang kaitannya personal itu pasti akan selalu ada. Tapi kalau kita fokusnya pada solusi, pasti hal-hal lain akan mengikuti. Jadi
seperti teman-teman lain juga ya, ketika kita mengajar pasti kan kita menyangkut pautkan dengan apa yang hari-hari ini kita bahas. Nah, selalu tapi kebetulan ya, saya juga nggak tahu kenapa tiap hari motivasi yang diberikan tuh pasti sesuai dengan kondisi kelas yang saya ampu. Jadi kemarin itu ya itu, saya ajak anak-anak untuk tenang dan fokus pada solusi, bukan sama problemnya yang terjadi di situ. Jadi kita bisa sama-sama kembali ke track dan melanjutkan pembelajaran. Secara nggak langsung tuh Bu Sis, jenengan itu sudah melakukan apa ya, mindfulness kan, makanya stop anak gitu kan. Oh, saat itu kan sedang jatuh gitu kan, jenengan langsung buat tenang anak, terus fokus lagi. Itu secara nggak langsung memang di CGBT ada yang namanya mindfulness. Jadi kembali lagi ke awal gitu nih. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan itu, memang kadang itu kita tidak istilahnya nggak sadar gitu ya. Nah, dan juga memang ini ada sedikit masukan aja ya Bu. Kemarin memang di RPB kemarin ada yang namanya presensi ya. Nah, itu mungkin besok. Oh iya Bu, karena terlewat karena setengah jam habis untuk mengkondisikan ya Bu. Tapi Bu Siska sudah sangat baik saat itu nih, sudah mengkondisikan anak untuk tenang gitu kan. Memang ada beberapa kejadian di luar prediksi kita gitu ya Bu ya. Jadi ini terima kasih sekali untuk waktu Bu Siska. Nah sekarang saya mau tanya nih, Bu Siska, setelah ini ya, setelah observasi ini adakah hal-hal untuk diri Bu Siska, bukan untuk anak, yang ingin dikembangkan dari Bu Siska? Sebetulnya kalau untuk diri saya sendiri ya, sebagai guru saya merasa memang masih harus banyak belajar bagaimana mengembangkan, kalau saya sih melihatnya mengembangkan lembar kerja dan media belajar yang lebih ringkas untuk anak gitu Bu. Karena apalagi kalau bahasa Inggris itu kan kadang agak susah dipahami ya. Jadi selama ini sih saya sudah pakai chart, pakai yang sudah ada. Cuma kan kadang chart-chart atau media pembelajaran yang sudah ada itu pun masih ada kekurangan. Contohnya kalau kita ambil pakai yang luar punya, itu kan memang bagus, cuma sayangnya nggak bilingual. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya ingin lebih belajar lagi, mengembangkan media belajar supaya saya bisa membantu anak-anak lebih banyak lagi. Apalagi kalau di tempat kita ini kan range kemampuan anak tuh kan rentangnya tuh sangat jauh. Jadi bagaimana supaya anak-anak yang dari Indonesia Timur terutama ya, yang mereka bahasa Inggrisnya itu belum, dasarnya aja mereka belum kuasai, mereka bisa belajar lebih cepat dengan media pembelajaran seperti itu. Termasuk kalau saya pribadi, selain media pembelajaran, saya juga ingin belajar lebih lagi bagaimana menciptakan pembelajaran yang bisa merangkul, yang bisa mewadahi semua gaya belajar anak gitu Bu. Karena kan kadang ada anak-anak yang kalau yang nggak suka mendengarkan itu kadang kan untuk di push listening agak susah. Apalagi kalau bahasa Inggris ini ranahnya kan 4, ada listening, speaking, reading, writing, dan bagaimana membuat itu menyenangkan supaya anak-anak bisa masuk ke dalamnya, itu saya pengen lebih lagi belajar di situ. Nah, luar biasa, ini saya menemukan hal baru lagi loh Bu Sis. Dengan gaya belajar anak tadi ya, itu ternyata juga ada di pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi itu memang dalam pembelajaran ini Bu Siska sudah ada jawaban gitu ya. Itu kita harus memperhatikan gaya belajar anak juga. Di awal biasanya Bu Siska berarti melakukan itu. Iya, ada. Kalau yang kelas 12 dulu kelas 10 ya. Cuma kalau yang kelas 11 ini saya Bu masuk ke English level test. Jadi pemetaan kemampuan. Jadi anak-anak tuh yang ada di level advance berapa, lalu yang medium berapa, yang beginner berapa. Dan itu akan jadi dasar kalau misalnya ada kerja kelompok, saya akan nge-mix mereka dengan level kemampuan yang berbeda. Supaya apa? Supaya teman-teman yang punya kemampuan bahasa Inggris lebih ini bisa jadi tutor, bisa membantu teman mereka, sekaligus membagi bagaimana sih cara belajar dengan cepat. Karena pasti kadang kalau tanya ke guru tuh agak sungkan ya, tapi kalau belajar dari teman itu akan jauh lebih mudah, mereka bertanyanya juga lebih leluasa.
Oke. Oke, terima kasih sekali Bu Siska ini untuk kesempatan yang luar biasa. Saya belajar juga banyak ini dari Bu Siska. Jadi mari kita belajar bersama juga ke depannya ya Bu. Ini terima kasih. Ada mungkin yang ingin disampaikan Bu Siska? Sudah cukup sih Bu. Pas bel juga ya. Kesimpulan kita kesimpulan. Oh iya. Kesimpulan. Oke, silakan Bu Siska mungkin dapat memberikan dari observasi kita kemarin menurut Bu Siska gimana secara garis besarnya? Ya, baik, kalau menurut saya sih kemarin dari pendampingan yang dilakukan Bu Natali dan saya juga banyak belajar khususnya yang masuk ke arena apa saja yang perlu diperhatikan ketika mengajar ke anak ya. Jadi kalau dengan Bu Natali ini saya belajar istilah-istilah baru seperti apa Bu KSE, lalu bagaimana lebih lagi membangun kesadaran diri anak supaya mereka juga akhirnya kalau anak-anak punya kesadaran diri yang baik, mereka bisa merefleksi dengan baik, mengevaluasi diri mereka dan akhirnya dengan ini mereka juga bisa tahu mana yang harus lebih digali dari dalam diri mereka begitu Bu. Oke, terima kasih ya Bu Siska ya untuk ini bukan kata-kata terakhir ya untuk hasil simpulannya untuk pasca observasi kita hari ini. Mungkin kedepannya kita bisa lebih baik lagi gitu nih untuk anak-anak gitu. Terima kasih Bu Siska. Tuhan berkati. Tuhan berkati Menat. Terima kasih Bu Siska. Rasanya gimana nih Bu setelah observasi pembelajaran dan ini ada percakapan pasca observasi? Ya, yang jelas sih dari Bu Nat tuh saya sebetulnya cukup banyak belajar istilah-istilah yang sebetulnya memang praktek sehari-harinya sudah cuma hanya istilahnya ternyata itu masuk ke bagian dari CGP. Lalu juga secara dulu sebelum observasi pun saya banyak belajar dari Bu Nat karena Bu Nat ini termasuk salah satu guru panutan Pak kalau buat saya karena beliau tuh bisa merancang pembelajaran dengan sebegitu baiknya yang membuat anak-anak tuh lebih termotivasi belajar karena mapelnya Bu Nat ini kan kalau dulu sebelum jadi kurikulum Merdeka kan kimia tuh kan kita tahu betapa susahnya ya setelah ganti ke IPAS pun beliau bisa menyajikan pembelajaran yang membuat anak lebih termotivasi untuk mau praktek. Dan ketika kemarin Bu Nat kebetulan meminta saya untuk dimentori, awalnya sih saya agak deg-degan ya Pak, karena dimentori artinya harus menyiapkan banyak hal, tapi Bu Nat kemarin meyakinkan saya biasa aja Bu, ya, akhirnya mengalir begitu saja. Dan satu hal yang saya merasa senang adalah saya mendapatkan pendampingan, jadi dapat masukan untuk apa yang perlu saya sampaikan di kelas. Saya dapat masukan dari Bu Nat supaya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi begitu Pak. Artinya Bu Natali dari kegiatan supervisi akademik ini melakukan pendampingan dari awal penyusunan ya betul Pak. Seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi kemarin awalnya juga RPP saya dilihat, lalu saya diberi masukan juga karena ada beberapa yang masih kurang ideal begitu. Jadi saya juga diajari bagaimana menyesuaikan RPP supaya itu jadi RPP yang ideal dan baik. Saya juga diberi masukan apa saja yang perlu dimasukkan di situ karena ada beberapa hal yang kemarin masih kurang begitu Pak. Jadi memang dari awal penyusunannya saya juga dibantu Bu Nat, mana saya diberi contohnya juga oleh Bu Nat, RPP-nya Bu Nat seperti apa, lalu saya juga lihat menyesuaikan seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali. Jadi merasakan kebermanfaatan. Iya betul Pak. Kalau sebelumnya mungkin
pandangan Bu Siska sendiri supervisi itu seperti apa sebelum ada itu? Jadi kalau awalnya sih saya berpikir bahwa namanya supervisi kan diawasi ya Pak. Pasti akan orang kalau diawasi kan akan kurang nyaman ya. Tapi justru dari awal sebelum kegiatan berlangsung lalu selama dan pasca kegiatan justru saya merasa banyak terbantu, banyak diberi masukan dan akhirnya memang supervisinya jadi terasa lebih menyenangkan, Mbak. Ibu, terima kasih sekali, luar biasa. Iya Pak, terima kasih. Mindset baru tentang supervisi akademis. Iya Pak. Nah, monggo nanti ditularkan ke Natali ada rekan-rekan yang lain, ternyata supervisi itu tidak selalu menyenangkan, tidak selalu ada penilaian guru. Itu Natali. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Bapak.